Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan berbagai informasi dan insight yang bermanfaat bagi Anda. Bagi Anda yang selama ini sudah subscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight yang cukup menarik mengenai sebuah perusahaan yang bernama Indo Asidatama Tbk atau kode sahamnya SRSN. Didirikan dengan nama PT Indo Alkohol Utama tanggal 7 Desember 1982, sudah cukup lama. Kemudian tahun 1986 berubah nama menjadi PT Indo Asidatama Chemical Industry. SRSN memulai kegiatan komersial garment sejak 1 Februari 1984 dan chemical industry sejak 1989. Kantor pusat SRSN beralamat di Gedung Geraha Kencana Suite, Jalan Raya Perjuangan 88 Jakarta. Sedangkan pabriknya berada di Jalan Raya Solo Sragen, kilometer 11,4 Karanganyar, Surakarta. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan SRSN meliputi industri pakaian jadi, kimia dasar, kemasan dari plastik, dan perdagangan ekspor-impor. Kegiatan utama dari SRSN ini adalah bergerak di bidang industri agrokimia, yaitu etanol, asam cuka, asam asetat, dan etil asetat. SRSN saat ini diperdagangkan di pasar modal Indonesia dengan harga 56 dengan memiliki market capital sebesar 337,12 miliar. SRSN pertama kali listing di pasar modal Indonesia juga sudah cukup lama, yaitu 11 Januari 1993. Dengan kepemilikannya sebagai berikut: Bambang Setio 22,75%, Budi Bersaudara Manunggal 14,15%, Kemiri Sarana Investama 13,61%, Budi Santoso 9,9%, Budi Hartono 9%, Budi Mulyono 8,85%, PT Sarana Integritas 5,0%, dan masyarakat 16,7%. Presiden komisarisnya adalah Biantoro Setijo dan presiden direkturnya adalah Budi Mulyono. Dan kalau kita lihat dari IPS-nya di tahun 2020 ini tercatat 6, menurun sedikit dibandingkan tahun lalu yang 7. Dan kalau kita lihat dari perhitungan sederhana bahwa kalau IPS dikalikan 10 atau per 10 berarti adalah limit dari harga saham itu dinyatakan murah atau tidak, maka SRSN yang 56 ini jelas berada di bawah per kali 10-nya yang 60. Ini terbukti dengan PER-nya yang ada di 9,33 kali. Sedangkan book value per share dari SRSN ini adalah 89. Dan ini menghasilkan price to book value ratio 0,63 kali. Jadi secara valuasi PER-nya kecil di bawah 10 dan PBV-nya pun cukup kecil di bawah 1. Jadi SRSN menarik secara valuasi. Lalu bagaimana dengan profitability-nya? Profitability-nya kalau kita lihat, net profit margin dari SRSN memang tidak begitu besar, 4,59%. Begitu juga return on equity-nya 7,27% dan return on asset-nya 4,98%. Yang menarik adalah rasio utangnya yang cukup baik, atau debt equity ratio-nya yang hanya 45,99%. Kemudian kalau kita lihat SRSN sendiri
dalam 1 bulan terakhir mengalami jual bersih oleh asing sebesar 2,46 miliar, dan secara year to date SRSN mengalami penjualan bersih oleh asing 4,19 miliar. Dan kalau kita lihat dari segi price performance-nya, secara year to date SRSN diperdagangkan dengan harga terendahnya 50 dan tertingginya 70. Ini membuat harga SRSN yang saat ini 56 jadi sangat menarik ya, karena cukup murah. Sedangkan secara 5 tahunan harga SRSN diperdagangkan dengan range dari 50 sampai 107. Yang ini juga berarti bahwa secara 5 tahunan SRSN adalah sebuah perusahaan yang masih cukup murah. SRSN sendiri juga rutin membagikan dividen dalam 2 tahun terakhir, di mana tahun 2019 dibagikan tanggal 23 bulan Mei dan pada tahun 2020 dibagikan tanggal 6 bulan 8. Demikianlah profil sebuah perusahaan yang secara valuasi cukup murah, secara harga juga cukup murah, rutin membagikan dividen, hanya secara profitability kurang besar, tapi secara rasio utang cukup kecil. Bagaimana menurut Anda? Apakah SRSN termasuk salah satu saham yang akan Anda masukkan sebagai watchlist Anda, atau malah ke dalam trading plan atau investment plan Anda? Kami tidak bermaksud untuk mengajak Anda membeli saham apapun yang kami beritakan dalam insight kami. Kami hanya menceritakan beberapa perusahaan yang kami review supaya menambah khasanah pengetahuan kita semua tentang berbagai emiten yang ada di pasar modal Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu bahagia, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan terus saksikan channel ini, baik insight-nya, rekomendasi belajarnya, maupun market outlook dan market review-nya, supaya kita semua dapat tumbuh berkembang di pasar modal Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di insight berikutnya.